Kembali lagi di podcast. Itu apa? Jangan dikat. Udah, coba. Di sini dia yang ini. Di leher ya. Ini inian. Tanganmu nggak bisa diem. Ya aku cuma ngangkat aja lepas dia. Oh sudah mulai horor ya tempat ini. Orang Batak emang gak ada mannernya. Belum dipromosikan nggak usah ngomong. Belum di present. Kayak ini kayak tim championship aku promosi. Kembali lagi di podcast Bisik. Bincang tipis bersama Kau nyolong. Dewi Persik. Dewi Persik. mana Dewi Persik? Gak ada orangnya. Bersama ini penyanyi Sik si Batu Badikam. Jadi kam dong. Bikam. Kembali lagi bersama podcast Bisik. Kita masuk ke season 10. Alhamdulillah. Iya, ini sebelum kita lanjut obrolan. Kalian kalau ada kembali di Bisik bincang tipis ala Siknya itu kalau kalian kepikiran komen lah ya biar Biar kita bacain lah. Betul. Ada juga otak. Terakhir udah Dewi Persik. Apa Iya. tadi Sik Manikam gak masuk. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu. Ini tuh sebenarnya konsepnya akan kita kolaborasi antara podcast Bisik dan juga punyanya si Bonar ini. Sekalian promo si Bonar katanya. Promo apa? Podcastmu sama temanmu Nggak usah ini. dipromoin. Gak mau kamu. Udah stuck di 60 pendengar. Banyak ya. Udah maksimal. 60 pencapaian tertinggi kami. Iya, nggak usah dipromoin lagi. 60 kalau didatengin ke Markas Somika udah penuh lah itu. Belum. Setengah. Masih lebih setengah. Ya undangan lah setengahnya. Ya, Kita kedatangan apa ini namanya? Apa sih? Dia siapa ini? Kita present apa nih? Ya udah sebut aja lah dia temennya Bonar, kayak dia Anaknya alumni ini. Suci 8. Anaknya Bu Junita. Ya, ibuku itu ibu. Nama mamanya Bu Mamaku Junita. Junita Tarigan. Dan pasti mamanya nonton ini, Bang. Pasti komen. Pasti komen mamanya. Support ya. Pasti. Tapi nggak apa-apa, nggak harus membatasi diri Bang Jod. Kita jadi diri sendiri aja. Iya. Ibu saya adalah ibu yang open minded. Kita jangan Muhammad Rizky Teguh. Nggak pakai Nggak Muhammad. ada Mas. Muhammadnya. Rizky Teguh. Iya. Oh lu Batak ya? Karo. Oh Karo. Karo. Tarigan tuh Karo. Karo tuh tarigan. Mamanya yang tarigan. Bapaknya? Karo si tepu. Setepu. Oh si Tepu. Itu Karo juga? Karo Karo juga. juga. Awe itu Awe si Tepu. Karo juga Karo. berarti. Karo. Gak boleh ini sama Toba, kok Karo? Nggak boleh apa nih? Nggak boleh- Nggak boleh sweet. Gak boleh Nggak boleh sulam. sulam. Gak boleh silang gitu menikah Karo sama Boleh Toba. boleh aja. Boleh. Boleh Oh, aja. kenapa sama Karo juga bapak lu nikahnya? Iya ketemunya itu. Kirain memang gak boleh kirain gue. Boleh aja, nggak ada Boleh masalah Bang. Cuman dipilih juga kalau karonya kayak gini mending gak usah. Gitu. Apa kok? Pala kau tuh lonjong. Habis. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari podcast hari ini episode season 10 ini. Kita akan melihat si Udah season 10 ini. season 10 udah gak kerasa. Jadi Satu episode satu season. Oh iya. Bodoh. brilian kan? Jadi kita Tidak kelihatan sih. kayak wah ini podcast udah lama banget kita nggak pernah denger nih. Orang-orang akan tertarik untuk ngikutin dari season pertama. Itu harapannya. Iya. Tapi yang terjadi kan tidak. Udah ngalah-ngalahin tersanjung ya podcast ini ya. Season 10. Paling nggak nanti Ibu Juanita akan nge-share Junita. ke Junita. Juanita siapa? Tantenya. Juanita back Spanyol. Juan Mata. Enggak ada. Siapa be Spanyol Juanita? Juan Fran. Ada be Spanyol Juanita Tarigan. Karo. Spanyol Karo. Pemain bola aja golnya aja ada. Toba. Gimana? Bukan Karo. Ya masa gak boleh? Iya. Bukan nggak ada. Juanita Tarigan be Spanyol. Udah jelas namanya cewek. Ya. Lucu nih podcastnya. Aku hanya meluruskan kebodohan dia aja, Bang. Enggak melucu. Seru ya? Seru. Apalagi ditonton Bu Junita ntar di-share ke teman-teman ininya Bu ya. WhatsApp grup arisan, WhatsApp grup arisan. WhatsApp grup RT, pengajian Sama ini di rumah. WhatsApp grup Arung Jeram mamamu. Apaan sih Mamanya, Nar? Bang. Kok punya grup Arung Jeram? Apa nama ininya?
Bukan rafting. Mamanya ikut rafting. Enggak, jadi lagi WhatsApp-WhatsAppan ya sama mamaku. Halo. Iya lagi WhatsApp-WhatsAppan. Terus aku nanya, dia lagi mau pergi katanya, mau pergi. Mau kemana? Rafting katanya. Udah rafting nyebutnya. Ibu-ibu umur 50 nyebut rafting. Oh ini yang kayak di Kulon Progo itu ya. Iya. Iya. Ujung apa nih? Iya itu. Rafting, ibu-ibu rafting coba. Pakai helm, pakai Iya. ini pelampung itu. Sah. Aku takutnya dia ikut perahu naga kan. Yang paling depan. Gini-gini. Yang kalau perahu Enggak ada perahu naga begini ya. Gerakannya tuh dia cuma gini-gini gitu. Mas, masa gitu? Lagian kalau perahu naga yang di depan tuh harus anak kecil, bodoh, biar nggak berat. Iya. Ibu-ibu, Mamamu yang kecilnya badannya. gemuk, mamaku ibu-ibu gendut. Perahu naga itu yang di depan kalau nggak kecil harus naga. Itu dari mana teorimu? Lah, orang Batak. Sinaga. Nah, Bodoh-bodoh aja. aku seneng banget episode ini aku didukung semua pemilihku Iya. sama dia. Kok ketemu orang bodoh juga kayak gitulah. Nggak ngerti dia Tek. Nggak ngerti dia Tek. Mana ada pemahaman yang kepala lonjongnya sini. Ketamu itu. Udah fokus. Iya ya kita. Baru sadar kan bang? 10 episode. Agak ada jendol sini kan. Malas aku. Oh ini kalau gamer kan keseringan pakai ini headset. Mungkin ya, mungkin. Jadi Mungkin. dia- Udah mitos dan fisik anjing. itu mitosnya. Gamer tuh kepalanya Gak kalau ada keseringan- mitosnya itu. Kau yang bikin barusan. Ada. Kan kayak cincin nikah nih keseringan dipakai dia jadi Jadi, gepeng. nah. Malah lu gitu juga berarti nah. Gak pernah. pakai palanya. Ini karena rambutnya masih agak tebel aja. Coba nanti kita tunggu. Kau urus rambutmu. Gak usah urus Rambutmu gini aja. Diam kau jelek babi. Kalau dia cukur agak pendek kelihatan. Udah dia mau satu keluarga kalian bodoh nanti. Jumpain. Dan ini garis rambutnya semakin tinggi kayaknya. Makin Iya. lama. Dulu Suci belum setinggi itu garis Gak rambutmu. usah itu dibahas. Mitos Medan aja udah. Udah nih mitos rambutmu dulu. Gak ada mitosnya. Iya tapi makin tinggi ininya. Dia kau gendut. Matkos itu. Apa yang body shaming dia duluan? Takutnya lama-lama sampai sih. naik sampai belakang. Ayo, terus dong berantem dong terus dong. Jangan udah cepet ini mulai podcastnya. Ini kita nonton podcast Tauku aja Kan nih. gue bilang makanya. Kali Tapi kalian tahu nggak? Ternyata mamanya menyembunyikan harta dari dia. mamanya Iya, benar. mamanya Bonar tiba-tiba jual tanah. Yang dia nggak tahu punya. Selama ini dia nggak tahu kalau mamanya punya tanah. Enggak, aku enggak keluarga loh yang kau sebut loh. Mama aku rafting udah bilang nggak keluarga dari mana. Rafting kegiatan bukan harta keluarga Jual kamu. tanah juga kegiatan. Iya kan harta keluarga aku itu. Ngapain kau urus? Urus keluargamu hartanya. Mama rafting memang hobi mamamu. Kok dia bisa tahu Bon? Ya ada kami cerita. Aku kan memang ya mama aku juga entah apa tiba-tiba jual. Enggak ada ngasih tahu selama ini kami punya tanah. Kalian kamu WA sama ibumu. Iya, mama aku ngechat, bagi dulu uangmu 5 juta kan untuk apa? Mau nebus surat tanah. Tanah siapa? Aku bilang. Tanah kita. Sejak kapan kita punya tanah? Jadi surat itu dikredit dan harus ditebus surat tanahnya untuk bisa dijual. Oh, lagi disekolahin. Ya, berarti udah. Bukan di sekolahin, Bang. Karena dia kredit kan, surat tanahnya belum sama mamaku. Oh, Jadi iya, harus ditebus iya. dulu tuh. Terus baru mau dijual. Dan tanah itu ternyata udah dibeli dari gadis. Dari Beneran? Iya, di kreditnya dari mamaku ngajar waktu masih belum nikah lah. Masih gadis. Sampai sekarang sampai dia selonjong ini kepalanya. Dulu belum memang. Dulu masih nggak terlalu masih rata, nggak dikasih tahu kalau Apa rata? Enggak ada rata kepala orang gini. masih bulat, masih oval bentuknya. Bodoh. Udah fokus ini. Ini kita kamu udah tahu kan podcast Bisik ini. Jadi si Bonar selain punya podcast bareng kamu, dia Iya. ada podcast sama kita bertiga. Anjay. Ngomongin mitos, misteri. Misteri. Ya, pernah gak kamu dia cerita gak sama kamu punya Apa? podcast bertiga ini? Pernah cerita. Dia kan sering story juga, jadi aku sering lihat. Oh ya gitu. Kamu ngerasa ini gak cemburu gak? Enggak cemburu juga soalnya sama tidak suksesnya kan. Belum. 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 Lebih banyak uangku. Enggak podcast ini Podcast ini kita. sama podcast Tauko.
Enggak, udah bagus ini Boro. Oh, udah mendingan. Udah 200 subscribernya semenjak ada Oza. Satu episode itu Satu langsung episode Oza menolong. Ya udah ajak Oza aja berempat udah. Ya oke. 4-4-nya Oza. Iya ya, mending Kenapa harus bintang tamu? nanti lah diomongin habis ini. Nah gini kalau apa itu? Apa? Apa sih tulisannya Gautama geser Kanan, mundur dikit. dikit. Oh, iya. Iya, kok nempel kali kayak anaknya. Gini, Memang. Segini. Udah. Mic-nya mundurin. Oh, udah. Udah, oke. Selamat datang di podcast Nggak usah Bisik. nyawa. Baru Ulang opening, lagi. opening Nggak lagi usah tadi ngulang-ngulang, udah ngobrol. rafting, udah jual tanah. Maksudnya jangan ngulang biar tadi bahasan Bu Junita tetap tayang. gitu. Kalau ngulang kan nggak enak itu bahasa. Kau dari Medan. Ya, Ini sama-sama Sumatera. Dia apa? dia Pekanbaru. Oh, iya Pekanbaru. Tebing sebenarnya, lahir Tebing. tebing. Dia lahir di Tebing itu apa? Tebing tinggi. Tebing tinggi, kampungnya Bang Bene. Oh, sama Kenapa ya kayak kau bilang kampungmu? Lebih terkenal Bene. Lebih terkenal Bene daripada tebing. Pernah nggak kamu dengar-dengar mitos apa dari daerahmu Medan? Di Medan. Kan kemarin kamu habis mudik tuh. Ya. Berapa minggu? Seminggu. Dicariin 10 orang hari, 10 dicariin hari. orang Comika kan kabarnya. Dicariin, dicariin. Lumayan penting dia, Bang. Ngapain? Lu mudik ngapain? Lebaran. Ketemu orang tua. Pertanyaannya. Oh iya, orang sini jadi nggak ada mudik-mudiknya. Terakhir mudik kapan? Sebelum kemarin. Tiap lebaran sih, Oh, tiap lebaran pulang. Kalau ke Medan tuh lebaran doang. Oh, enggak spesial berarti ya. Enggak spesial. Kenapa enggak spesial? Maksudku berapa tahun gitu baru pulang lagi. Aku mau tanya apa nih yang berubah dari Medan gitu semenjak kamu pulang. Ternyata tiap tahun pulang. Ada yang berubah walaupun tiap tahun. Iya. Walau jarak setahun ada yang berubah. Pasti ada yang Apa? berubah. Apa Apa coba? yang berubah? Udah makin banyak megacoan. Iya. Mas tetap ngantri nggak di sana? Tetap ngantri juga. Itu dan durus juga. Ini nih aku punya teori nih. Apa? Kayaknya Migacuan itu kelihatan rame. Kayaknya emang dia bangun bangun si outlet ini sekalian sama motor-motornya. Jadi itu motor properti. miniatur ya. Motor properti. Di parkiran tuh kelihatan rame terus karena properti. Karena aku pernah lihat di Tebet ini, seminggu motor itu di situ, Bang. Aku lewat terus di situ. Nggak pernah itu motor. Ya kan bisa itu pindah-pindah. motor karyawan, Iya. Tiap jam itu loh. atau dia menyediakan parkir untuk kantor-kantor di sebelahnya. Biar kelihatan Iya, rame. bisnis sampingan. Biar kelihatan Cuman kan rame. beberapa megacon yang kelihatan rame itu orang yang ngantrinya. Ngantri Iya. kau bukan juga motornya. Nah, mungkin pas bangun kulinya tetap di situ. Enggak ya? Sorry deh. Kalau orang Sampai selesai. Bisa jadi, Teh. Ya kan bisa jadi. Bisa kan? jadi. saling dukung dia berdua. Nar. Saling dukung, Nar. Jadi memang kontraknya dari kuli itu ntar kalau udah jadi Nggak usah motormu tetap di situ dilanjutin. ya. Nah, dan ikut ngantri. Ya kan lu tahu yang ngantri The Nurul pada pakai kerudung kulinya mana sih kulinya? Emang kuli nggak ada yang the rules? Enggak ada. Lah, 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 Kuli lah, itu lah. kerudungnya kaos partai. Betul. Betul, nggak ada orang ngantri pakai kaos partai di kepala di gacon itu nggak ada. Iya, tapi kan kuli kerudungnya itu. Iya kuli betul, tapi nggak ngantri. Mungkin itu salah satunya biar kelihatan rame, biar orang juga FOMO. Jadi kayak itu rame apaan sih, aku kok kayak nggak pernah kesana. Jadi orang akan kesana padahal di sana juga nggak rame-rame banget. Tapi kan bisa jadi emang rame beneran. Iya sih. Ya kan? Tapi emang kayaknya ya memang kan orang biar kelihatan rame, Heeh. biar orang tuh juga ke apa ya namanya? Ke-trigger. Ya, ke-trigger. Untuk- orang untuk mau ke sana. Dibuat rame terus Enggak, itu. ini kayaknya kau benci megacon aja deh ini. Iya. Enggak, aku heran aja kenapa Kau selama itu. jual mie Karena juga murah ya? dan rasanya lumayan. Iya kan memang karena harganya masih Iya. masih terjangkau gitu. 15.000. Enak, aku bilang enak. Iya, Enak. cuman aku Iya. Tapi heran aku aja makan kenapa megacon yang selama level itu. 0 biasanya. Gak doyan pedas Bang Yud. Ya udah terus kenapa? Enggak info yang penting. Tak perlu banget tahu. Kita apa kan itu? lagi ngomongin megacoan. Bukan Iya. menunya. Outlet yang dibahas bukan menunya. Sama udang enak. Enggak usah dibahas udangnya. Udang ini. Udang keju. Udang keju. The best itu. Enak. Udang keju. Koncet lah ini berdua koncet lah. Gak enak ya gue ngomong koncet kok nggak setampol lu ya. Apalagi selain mie gacoan yang di Medan. Mie agam. Agam. Oh, Mie mie agam malah di sini Bangladesh. nambah. Iya. Mie Bangladesh Di itu. Bangladesh. Mie agam tuh makin banyak. Tapi Mi mau dekat. dia nggak ngikutin. Dia nggak ngikutin gitu ya. Enggak. Narkoba lu ya. Sedikit.
Enggak. Terus Tes urin udah aneh hari ini. Jadi Selesai nih podcast udah. Ada orang ngaku narkoba di sini. Aktif banget begini-gini. Maksudnya mic-nya kan diem gitu kau. Dia kok ngomong begini. masih jam 12:30 Bang. Jadi tenaga masih banyak. gini, kalau mau dibawa gini aja nggak apa-apa. Tapi berat juga makanya kayak balon Dior ya. Pernah kau ngangkat balon Dior? Kau megang balon dia. Pernah. Tetangga aku kakak. Oh, 2000 berapa itu? 2002. Iya benar. Bener pala lu. Iya 2002 kakak Bang. Iya paham ya tetangga lu. Oh bener. Oh bukan itunya. Aku kira 2002-nya. Ya udah kalau lu nggak mau megang diem, udah iya. mulut lu juga diem Oh ya gitu. sorry. Bisa nggak kalau badanmu gerak tapi mulutmu masih di sini? Ah burung hantu. Gini. Gak bisa. Gak bisa. Ini episode ini lah. Ya udah gini aja pokoknya biar Tadi cerita apa? Agam. Mie agam. Mie agam itu itu asli Medan berarti. asli Medan. Memang agam itu orang Medan. Memang agam itu orang Medan. Yang punya agam itu orang Medan. Dan pengakuan dia nggak pernah buka cabang. Oh, sampai Berarti yang- sekarang. Sampai sekarang. berarti yang selama ini banyak itu bukan asli dari situ. Nggak tahu ya. Kayaknya ngeklaim aja sih. Oh kayak yang di Depok rame apa tuh jus apa tuh? Justru itu. Bukan. Jus apa Diana tahu nggak? Justru ini. Jus apa sih? Kode. Jus Oh, kode. jus kode. Lah jus kode Oh mah yang alpukat banyak. 15.000 di Ya gelas gede. besar. Itu mah banyak cabangnya kan. Nah katanya yang jadi ada salah satu aku lihat satu video dia bilang Dia nggak pernah buka nggak cabang. pernah buka cabang. Dia cuma Oh, buka cuma warnet. kodenya terungkap. Iya. Jadinya terbuka. Jadi banyak. Iya itu. Banyak yang gitu kan sekarang Iya, gitu. nggak- Ngaku-ngaku. Ya mungkin kalau yang di Jakarta anak Gambir, agam. Agam. Iya. Bisa kan? Emang yang di Medan apa? Anak Gambut. Jualan mie dia. Sabian. Gambus. Sabian gambus. Gambus. Iya. Orang udah salah. Gelai gitu. Ya tapi kalian cocok ya otak. Referensi frekuensi Sama otak gitu loh. sama. Ya emang itu konsumsi orang kelas atas benar. Semua nih yang nonton ini tahu mana yang bawah. Iya, jus kode kok nggak tahu kan? Tahu. Apalah kodenya? 008. Tahu lagi dia. Kalau Kak Gem Kagak beda lagi. bukan dari Medan. Dari dia aku cukup ini ya menggemari Bentar. kagem ya. Bentar, ini arahnya dari agam. Nah, aku tanya kalau Kak Gem apa? Biar orang-orang kok tiba-tiba Kak Gem. Jadi Kagem itu TikToker. Iya. TikToker. Tahu nggak Kak Gem? Nggak. Nggak tahu. Ya paham. 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 Tahu. Tapi tunggu dulu. Abang tahu nggak? Tahu. Ya cuma kenapa lu bahas kagem sih? Kagem tuh dari Sumatera Utara juga. Oh, orang tapi dia sono. Orang mana? dia belum pernah bilang dia Ah. spesifiknya di mana, tapi Tapi lu nggak bisa lihat ciri-cirinya gitu rumahnya di nggak ada mana. juga ciri-ciri orang tebing emang apa? Mirip Bene. Mirip Bene. Iya. Kau nggak mirip? Mirip udah bodoh. Mirip dari Nggak belakang. lonjong kepalanya. Nah, salah manggil. Kau kalau Aku udah mau bilang tadi. Iya. Bang Beni palanya nggak lonjong. udah ini apa mie agam tadi? Mie agem tadi udah. Ini agem sama Kak Gem beda. Beda. Memang Ya beda lah lah bodoh. kau. Karena lu Kenapa gitu harus doang. ditanya? Perkara gitu lu bahas-bahas Biar kagem. orang nggak salah paham Bang Yus. Nggak ada orang salah paham monyet. Iya ada pasti. Masa orang nggak bisa- Kagem sama mie agem tuh beda. Nice info kan, nah kan. Pernah nggak lihat ada orang bikin video tutorial membedakan bebek asli sama motor bebek dan rame. Jadi orang tuh oh iya ya motor bebek Ya sama itu bebek kan asli itu beda bercanda, ya. komennya juga bercanda. Ya Kita kan nggak tahu bercanda apa enggak. Episode nih. Kita nggak tahu orang itu komen Simpel gua terima kasih tutornya Gan, Iya. sangat membantu. sama ini orang naik bebek asli. Iya. Ya udah, Kemana-mana. oke. Aku juga baru tahu itu ya. Ada tutorial menyalakan senter di handphone. Ya terus. Sekarang kau tahu nggak cara nyalain senter di handphone? Udah tahu. Udah tahu, Ya. bagus. Kita kemarin nggak tahu sebelum nonton tutorial itu. Iya. Ini episode ini biar orang juga pengennya bisa bedain mana mie agem sama kagem. Siapa tahu orang di luar sana. Iya. Oh ini mie agem ya. Kagem tuh tagline-nya
biarlah berjodoh sama orang manapun kecuali orang Israel. Paham, tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Kalau sunat bogem tahu sunat bogem. Enggak tahu nih. Ada enggak tahu nih. Ciracas, lu enggak tahu? Belum Ini biar tahu. orang bisa bedain nanti. Iya. Mana Mana mie agem, agem, mana agem. agem, sunat bogem. Yang satu mie, yang satu sunat. Masa nggak bisa dibedain? Mie sunat, kakak. Cuman gemnya yang sama nggak bisa dibedain. Kayak mana Indonesia emas? Kan 2045 ini masih Iya 2000. masih 2004. Iya, 2045. Ini masih Sunat sama mie ada orang tetelan kulit sunat rupanya. tertelan kulit sunat. Iya. Tertelan mie ada kan? Iya mie ada, sunat kan nggak mungkin. Kita nggak tahu. We never know if we never try. Ya. Nah itu dia. Nah. Terbalik. If we never try, we never know. Pengalaman adalah guru terbaik. Guru terbaik adalah Pak Sabar. Gurumu. Matematika. Enggak pernah ngambil ajar sama dia. Udah Ya Allah. Udah berapa menit nggak ada mitosnya. Cuman dugaanku sunat mie. Nggak ada yang tahu nyembah. Mitos. Bodoh. Ada mie-nya nggak? Kita bahas mie agam sekarang. Ada mie dalam mitos. Ada mie dalam mitos. Kita selama 10 episode ini nggak pernah sadar ternyata mitos itu ada mie-nya. Kita nggak pernah bahas mie-nya. Siapa sih? Kita selalu fokus sama tosnya. Oh, ini siapa yang ide Sama sih? tosnya gitu fokusnya. Gitu. Kita tuh jangan ini Bonar, jangan nganggap yang kau tahu semua orang tahu, belum tentu. Iya. Itu kan Disamaratakan masa. Jangan menyamaratakan. Betul. Perbedaan itu Kebangetan sih. ada. Kebangetan emang abang orang nih ini. jadi ikut. Tadi udah 2-2 kita. Jadi 3 lawan 1. Udahlah, kita ngikut aja lah. Nggak bisa dilawan, Nar. Tolong aja udah kebangetan, Nar. Berlebihan. Iya, apa bahas coba mie agem sama kagem apa? Apa samain sunat? Yang habisnya gimana bahasnya? Ya Allah, Nar. Punya lo temen begini. Capek kali. Ih. Oke deh, kita lanjut deh. Mitos. Mitos yang di Medan deh. Kau kan kemarin pulang ke Medan. Ini dulu deh. Yang berbeda itu aja tadi. Yang berbeda. Dari sekarang banyak mie gacoan, banyak mie agem. Terus sekarang Balik ke situ lagi kan. Itu kan kau hanya memancing obrolannya balik ke situ. Enggak, biar dia pernah gak? Ya apalagi Ya, yang beda apalagi. di Medan kemarin pas lu balik. kalau secara signifikan sekarang Mie-mu. Kalau secara signifikan sekarang di Medan itu hampir semua udah one way gitu. Jalannya. Opor Boden. Porpono yang ngelawan Boden Iya ngelawan kan dia. nggak boleh kan, nggak boleh lewat situ berarti kan lu. Iya. Karena dia searah. Iya. Lah kocak lu nggak jangan semua yang lu kira lu tahu. Orang tahu. Nular weh. Ya itu di Medan. Di Medan sekarang udah hampir rata-rata karena macet kan. Jadi dibikin wali kotanya tuh jadi one way gitu. Lebih teratur. Iya emang Menurutmu lebih teratur apa lebih ribet? Kayaknya enggak ngaruh. kalau teratur emang susah ya diatur. Orang-orang yang sana emang Itu susah. mitosnya. Orang Medan sulit Itu diatur. fakta. Bukan mitos. Aku pulang ke Medan. Pulang ke Medan ada orang ngerokok di bawah plang no smoking. Tuh, enggak mitos itu. Betulan ada. P dicoret di bawahnya ada orang parkir tetepan ya. Itu kan biasa. Oh iya itu biasa. Ini memang tulisan dilarang merokok. Dia merokok di sana. Lo dari sini. Nah, kemarin itu hari ini udah nggak dilarang kok. Gitu. Ya Allah. Dia pikir larangnya di atas kepalanya aja, di sini nggak boleh ngerokok, kalau di bawahnya boleh gitu. Oh gitu. Enggak spesifik. Nggak spesifik. Iya sih bener sih. Harusnya dikasih tahu dilarang merokok dalam area jarak 3 meter ke samping ke kanan gitu, harus Iya. spesifik. Jadi Radiusnya. panjang teks spanduknya. Iya. Jadi panjang. Orang kan tulisannya. jadi paham Bang ya, jangan semua Ya lu ngerti aja lah. Kenapa sih orang Oh, iya. tulisan Nggak begitu semua harus orang detail banget sih. disamaratakan. Nggak semua orang paham aturan yang lu tulis. Apa sih lu? Ribet banget dah. Tapi kalau kecil di Medan. besar kecil lahir tumbuh besar di Medan.
Babi ini orang ini bener dah. Iya kan itu pertanyaannya tuh kecil di Medan. Aku Ya udah jawab aja. Iya, gua kecil di Medan. Nggak harus lu kasih tahu. Lu gua besar, gua tumbuh. Ya ini pertanyaan dia, lu kecil di Medan. Iya. biar Ya udah. diplomatis Bang Ya Yus. nggak usah Nggak jawab perlu. aja langsung. Diplomatis kayak Ya caleg-caleg lu itu. kecil di Medan nggak? Kecil di Medan. Ya udah selesai. Kecil Itu di Medan. pertanyaannya itu Dari doang. lahirmu di mana? Lahir di Medan. Lahir di Medan. Di Udah dijawab tadi, lahir tumbuh besar kecil di Medan. Belum tentu kecil di Medan, lahirnya di Medan. Dia kan udah jawab. Kau nanya kecil di Medan. aku lahir Dia di jawab lahir di Medan, tumbuh di Medan, besar di Medan. aku lahir di Mak Menda. Nah, tuh. Apa Mak Menda? Mak Menda Oh, bukan di Medan. di Medan. Tapi di Menda katakan. Mak Menda itu kayak ya dukun beranak lah. Dulu nggak lahir di rumah Udah, nggak sakit. penting. Gua nggak pengen tahu. Mak nama Menda dukun namanya. beranak Sampai di sekarang sana dia masih siapa. ngelahirin orang. Maksudnya bantu orang lahiran. Bantu orang lahiran. Jadi semua orang Medan itu lahir dari rahim Mak Menda. Ibumu hamil, datang ke Mak Menda. Iya, dibantu lahiran. Mak Menda yang lahir. Mak Menda yang lahiran, ibumu terus hilang ininya. Ditransfer dari ininya. Transfer penyakit. Keren bisa gitu ya. Nah, karena kau kecil di Medan, pernah nggak denger mitos-mitos yang pernah dari orang tuamu gitu, dari mungkin kakekmu atau keluargamu yang pernah diceritain ke kamu? Kalau paling sering diceritain sama anak-anak di Medan tuh kisah terjadinya Danau Toba sih. Apa? Oh, yang ini Ikan mas bang. ikan mas itu ya? Ikan mas. Heeh. Ikan mas. Ikan mas. Apa? Ikan mas. Ikan warnanya emas. Iya. Apa? Ceritanya apa? Harusnya dia mau tahu ini. Enggak tahu gue. Legenda-legenda yang di Semua. Iya. Tapi dia juga wajar nggak tahu benar kan? Terbentuknya Danau Toba. Ya kan meletus gunungnya kan Itu itu. kan Mas. secara saintifik. Ya iya memang itu yang orang tahu. Mitologinya. Ya mitologinya apa ikan mas? Apa cerita? Jadi dulu ada Diam kau, dia bintang tamunya. Cerita. lah Tapi kau. dia juga tahu nggak apa-apa. Anjing. Emosi gua. Ampun dah. Siapa nih jadi mau cerita? Udah cepat lah kau ceritakan Tot. Jadi ada satu orang di Toba, di daerah Toba kan nama Iya daerahnya. Danau Toba itu. Dia lagi dia gimana Bro ceritanya lupa. Dia lagi mancing. Nelayan ini. Nelayan. Mancing. Di sungai Di atau di mana sungai. gitu lah. Terus tuh. udah dia aja, jangan iya. jangan cuman mempertebal doang. Iya. Mancing terus dapatlah siluman ikan mas lah bisa dibilang. Dia dapat ikan ini dibawa ke rumah. Terus ikan ini bisa ngomong gitu. Iya. Tiba-tiba berubah wujud menjadi wanita cantik. Oke. Akhirnya mereka menikah lah singkat cerita. Mereka menikah punya anak. Perjanjian mereka si nelayan si laki-laki ini nggak boleh bilang atau nggak boleh ngasih tahu bahwa Silsilah keluarga mereka ikan. iya. Iya, itu kan kawin silang Bang antara Itu nggak manusia boleh dan dikasih tahu. ikan mas. Tapi jangan gitu bahasanya. Iya, Itu sederhananya. Iya oke. Berarti anak ini kalau udah tahu ketika sekolah disuruh coba gambar pohon keluarga. Ada ikan, iya. ada orang. Iya. Kakek neneknya dari bapaknya, terus kakek nenek dari ibunya ikan semua tuh, ikan. Emang kan kampungnya di ini Samudra Pasifik. Dia mudik ke situ, Bon. Iya, ikan Nggak mas. ada ikan mas Kan di lu yang samudra. dekat ke sini Hindia gitu loh. Oh iya, Hindia. Ikan sungai kan mas. Oh iya, ikan tawar. Iya. Iya Samudra Pasifik. Ikan mas, ikan tawar. Bukan oke. ikan laut. Oke, lanjut. Udah. Terus adalah momen si bapaknya lagi ke ladang segala macam. Berkebun ya kan. Harvest Moon. Disuruh lah kau kulempar mie kau. Harvest Moon berkebun nggak? Berkebun. Ya udah, Ada ya. berkebun, ada memancing, ada menikah juga. Ya Ada udah. menangkap menambang emas juga Menambang ada. emas, Ah. menangkap Bertemu kupu-kupu. wali kota. Wali kata ya juga ada. Kalau mau gampang pakai game sak. Pernah nggak kau nanam? Nah jadi itulah karena Harvest Moon itulah ada Danau Toba. Gitu. Oh, baru berarti ya. Baru. 2000-an. Baru memang 2017 lah meletusnya itu. Gimana yang asli? Udah jadi berkebun bapaknya, si mamanya suruh bawain bekal. Nitip ke anak, dibawain bekal ke sana. Ini kalau nggak salah ingat ya.
ternyata si Benar anak benar gitu benar gitu. di pertengahan jalan anaknya lapar, dimakan lah bekal bapaknya ini. Nyampe ke ladang udah nggak ada bekalnya atau udah, Tinggal udah rantang. sikit, tinggal rantang. Oke. Dikasih Marah bapaknya udah capek aku berladang. Jadi bilang nggak mau rantang Tupperware. Ya Gitu. Allah. Fokus Nar. Ayo Nar. Zaman dulu belum ada Tupperware. Fokus, Belum fokus, ada. Nar. Fokus, Lion Nar. King. Lion King ada. Lion Star juga ada. Lion King film udah. Iya, sorry. Suenya baba gitu baba. Awim mawe. Lanjut. Enggak dilanjut itu lagunya. Gak usah ceritanya nih lanjut. Oh ya. Udah dia datang anaknya ini bawa hanya rantang, lapar, marah si bapaknya dan dia melanggar janjinya itu, sumpahnya itu. Dia teriak dasar anak ikan gitu. Oh. Ah, Kalau bapak-bapak lain anak monyet gitu. memang anak berharap setan. jadi danau lagi. Oh. Kalau bilang anak monyet, tapi enggak anak monyet, jadi enggak terjadi. Ya, terus karena bilang anak ikan habis itu Dia pulang. Anaknya. Si anaknya pulang, Ah. nangis. Ngadu ke ibunya. Ngadu ke nangisnya mamanya. jadi danau. Belum. Yang nangisnya jadi danau mamanya. Nangis ibunya si ikan tadi. Astaga. Gitu dia kenapa kau aku dibilang anak ikan sama bapak katanya Nangis juga lah. nangis lah lagi Jadilah Danau Toba. jangan Danau Toba Ah. yang Samosir itu kayaknya bapaknya Emang iya. itu part 2 kalau aku nggak tahu nggak ada Samosir aku nggak tahu tapi Pulau Samosir itu. Iya. ya itulah cerita legendanya di sana. Bukan nama anaknya Samosir. Kok anaknya namanya Samosir? Anaknya namanya siapa itu? Anak Joko. tadi, anak ikan tadi. Joko orang Batak namanya Joko. Kalau Kok jadi orang Jawa? Nggak tahu aku kayaknya Mitos mana ya sepertinya sih? itu kalau nggak salah ada itunya juga deh kayaknya. iya. Kayak soalnya aku bukan dari cerita gini langsung ya, taunya dari Buku-buku. bukan TPI. Dulu pernah ada legenda ikan mas Danau Toba. sinetron. Iya, sinetron gitu-gitu. Iya. Sinetron yang terbang-terbang. Iya. Bisa jadi antara ayahnya atau anaknya namanya Samosir. Kalau udah jadi sinetron kan mungkin ada unsur buat entertainment mungkin. Ya, ada fiktif-fiktifnya lah. Fiktif Iya, dikit-dikit ya, lah. ya itu paling semua anak kecil di Sumatera Utara lah ya. Tahu cerita itu. Hampir tahu. Dan emang sekarang di Danau Toba tuh kita nggak boleh nangkep ikan emas. Nah itu mitos salah satunya bang. Tapi ada ikan masnya. Ada pasti ada, lah. Tapi kita nggak boleh. Misalkan kau mancing, dapat ikan mas, itu harus Harus kembaliin. dilepas. Iya. Karena kalau Iya, Kak. ketangkep terus dia nangis lagi, 2 Danau Toba. Anjing. Lucu banget ini. Itu dilarang. Nggak boleh. Jadi dua danaunya gak utama. Kebanyakan takutnya kalau nangkep 40 Danau Toba kan air semua Sumatera Utara. Satu aja udah gede banget ya itu ya. Iya. Itu dia. Itulah Aduh, ya Allah. mitos-mitosnya di sana. Kalau mitologi itu berarti ya. Iya. Kayak cerita-cerita. larangan lah bang. Cerita mitos. rakyat. Ya, Pamali-pamalinya lah. Selain Si- ikan mas, isinya ikan apa di situ? Ya banyak lah ikan-ikan air tawar kayaknya ada semua di Mujair ada. Pokoknya ikan mas aja yang enggak. Kok perak sih apa sih? juara Mas 2. Perak. Mas Juara Perak. Ikan Dua. yang juara 2, ikan perak. Ikan perak juara 2. Kalau ikan yang jual diri Apa? Per. Ikan perunggu kan? Ikan perunggu Ben. Nah terus orang yang ini bang, ini lagi mitosnya lagi orang yang nyebrang dari Parapat misalnya kan nyebrang Parapatnya tuh. apa? Parapat tuh pinggiran Danau Toba. Daerah lah, pinggiran Danau di Toba. pinggiran Danau Toba. Ada beberapa daerah di pinggiran. Salah satunya Parapat. Kalau mau nyebrang ke Danau Toba Harus pakai kapal. itu nggak mitos, itu memang sebaiknya begitu. Karena berenang kan capek kan. Naik mobil nggak bisa. Tapi pernah gue coba berenang. Betul, Bon. Nggak bisa. Itu pokoknya harus jalan dan ketika naik kapal ketika misalnya kayak meludah pokoknya hal-hal yang dalam tanda kutip menistakan si danaunya gitu. Tiba-tiba kapalnya tuh kayak oyong, goyang gitu. Nah, orang ini harus dijatuhkan. Oh, yang melanggar tadi harus Ya, jatuhkan. biar tenang. Ini aku gak tahu betul atau enggak, tapi pernah kejadian katanya begitu. Ada orang yang ngomong jorok, kapal tiba-tiba kehilangan arah gitu. Goyang. Pokoknya terganggu lah mesin atau segala macam. Nah, orang ini dibuang mau nggak mau. Akhirnya normal lagi kapalnya bisa nyampe. Karena ada yang pernah maksa orang ngomong jorok terus tetap diangkut hilang arah sampai Sungai Nil. Oh. Pernah ada di Tribun Sumatera Utara. Iya, Tribun dulu. Sumut. Tribun Sumut pernah ada masuk beritanya. Hilang Bang wisatawan dari mana dulu? Manado. Manado. Itu aja udah aneh. Ngasar ke Sungai Nil.
Dari Manado dia. Ada danau di Manado. Kenapa orang Manado nggak boleh ke Danau Toba? Wisatawan dari Manado ke Danau Toba. Enggak, jangan kau bikin jadi kayak logis cerita bohong ini. Kemana bro? Ambil plosa. Wisatawan dari Manado, dia ke Danau usah Toba. dilanjutin. Udahlah itu. Enggak Sehilang ada arah. bisa ke Sungai Nil. Bisa. Danau ke sungai. Danau ke sungai, cakep. Danau itu kan hulunya sungai ya. Enggak ada danau hulunya, Gautama. Danau itu kayak gitu aja. Airnya dari mana? Dari hujan. Enggak. Air mata ikan mas. Danau itu kan hanya nampung, air yang berhenti. Musi berarti. Sungai Musi. Sungai Iya. Musi. Mohon maaf ini jadinya siapa yang mau dinikahin? Penghulu. Itu salah satu mitos yang paling kayaknya semua anak di Sumatera Utara tahu cerita itu. Iya. Iya. Kalau ini kan apa namanya? Setan-setanan di Medan Yang paling terkenal apa? Begu Ganjang. Hah? Begu Ganjang namanya. namanya Begu Ganjang. Begu Begu ganjang, ganjang. hantu panjang. Hantu panjang. Iya bang. hantu Iya. panjang. Sebenarnya lebih ke tinggi. Jadi mitosnya itu adalah kalau kita ketemu begu ganjang itu jangan diliatin. Karena kalau makin diliatin dia makin tinggi. Oh. Awalnya pendek deh bang. Awalnya pendek kayak anak-anak. Terus kalau kita tengok dia numbu sampai atas. Ambil rambutan. enggak. Dia tinggi. Kita kan lehernya kayak gini nih, dicekek. Cekek. Gitu. Jadi kalau ada kayak bego anak-anak kalau numbuh jangan ditengok. Diam aja gitu. Ciri-cirinya apa? Apa semua anak kecil sama? Ya tengok aja kalau ada anak kecil yang kita tengok nih. Terus tiba-tiba dia nambah tingginya. Nah itu bego jangan ditengok karena kalau ditengok ditampar. Kita nunduk aja. Ditampar dicekek. Dicekek. Gitu. Terus dicekek terus ikut ke atas gitu berarti. Enggak Kan dicekek dia- aja. dicekek aja. Dicekek aja gitu. Oh dia tangannya posisinya tetap di situ Tetap di berarti. bawah. Yang manjang lehernya, palanya Kayak gitu. jerapah enggak emang. Kalau kita makin tengok makin tinggi udah tinggi baru dicekek. Enggak dicekek Ya kan dia ngikut gini kayak Iya kan. kayak Undertaker jadinya. Iya aku paham maksud abang maksudnya. Iya, dia kan berarti- manjang kan. Iya. Iya maksudnya tangannya kan tetap panjang. Oh. Tangannya manjang Berarti gitu. dia gini tapi bahunya naik gitu. Iya gitu-gitu lah kira-kira. Itu spesifik di daerah mana gitu enggak? Daerah Karo sebenarnya. Karena begu ganjang itu pun bahasa Karo. iya. Bahasa Iya. Karo. Rada itu, rada jarang kedengeran bahasanya. Iya. Bahasa Karo. Jadi ini mitosnya ya. Mitosnya adalah karena kan daerah Tanah Karo itu daerah pegunungan, emang banyak perkebunan. Itu emang hantu-hantu yang dipakai buat jaga kebun. Oh. Dipakai. Iya, Digunakan, maksudnya- fungsinya untuk jaga kebun. Dipelihara Sekalian manen. untuk Oh. manen gitu-gitu. Di zaman dulu nih ceritanya begitu. Iya. Iya. Oh, makanya dia tinggi. Betul. Buat ngambil-ngambil yang di atas gitu. Enggak, agen di Brastagi tuh kol gitu-gitu kebunnya, kebun jeruk enggak kelapa. Terus kalau tinggi dia malah makin ribet dong. Harus Iya. gini. Kan dia jaga doang. Kan menjaga bukan Jaga, manen. dia cuma kejaga. Tadi kau bilang untuk manen. Itu komedi. Jaga itu komedi. Masa hantu manen? Mau Jaga sampai panen maksud Bonar begitu. Iya, bukan manen. Bukan dia yang manen. enggak Ya lah. ngapain kan ada Ada petani di sana. Ngapain hantu disuruh? Itu untuk jaga kebun. Ya kan ada satpam juga. Kenapa hantu suruh jaga? buset Jawa ngomel. Kayak tidak terasa intimidatif. tidak, enggak Kayak ada berasa, suara Bro. ning, ning. Kan ada satpam ning, ning, ning. Tapi kan mitosnya begitu. Iya. Kalau Di Jawa ada enggak yang begitu? kalau mau cerita fakta apa mending pakai satpam. Iya. Iya makanya Jawa ada enggak setan-setan yang buat jaga kebun gitu? Genderuwo lah paling. Genderuwo enggak jaga. Membunuh genderuwo kan. Gimana sih lu? Enggak ada sih kalau buat Ya enggak ada. jaga-jaga. Ya udah bilang aja enggak Iya, ada. jangan semua yang ada di Sumatera Utara Ada di Jawa juga. kampungmu. Kalau Jogja itu apa? Mukti. Bukan. Apa namanya? Yusril. Tentara itu tuh katanya sering itu kan penjaga keraton kan. Oh, yang naik kuda. Bukan tentara-tentara yang apa pakai seragam merah terus topinya agak tinggi. Itu kan katanya di malam-malam tertentu sering kelihatan jaga-jaga jagain jaga keraton. keraton. Iya. Tapi itu bukan manusia. Tapi itu spesifik keraton kan. Keraton. Bisa jadi, Iya. bisa jadi.
Nah si bego ganjang ini emang difungsikan untuk jaga kebun. Ini cerita paling terkenal juga ya. Anjir kok bisa difungsikan ya? Terus Berarti dia disuruh dong. Hah? Iya, Iya, dipelihara. emang Dia itu dipelihara. peliharaan. Emang itu peliharaan. Bego ganjang itu peliharaan. Dapatnya dari mana? Kayak tuyul gitu ya. Iya. kan? Nah, Tuyul kalau kan tuyul kayak- kan kita bisa minta ke dukun nih. Kalau beku ganjang itu? OLX kalau nggak salah. Oh. Oh. Gampang kan? Oh bukan. Percaya. Ya kayak kau ilmu hitam aja, Iya, bersekutu ilmu hitam dengan juga lah. setan gitu. Gitu aja Terus, ceritanya. Apa? Cerita paling terkenal ini di Brastagi itu juga banyak kebun jeruk. Bukan kebun jeruk sini ya. Iya. Oh Nah, iya. Iya. Kebun Gua jeruk. nggak matahin dari tadi. banyak Enggak kebun ada jeruk. RCTI-nya kan? Nggak ada. Betul. Jadi pernah suatu hari ada anak kecil lagi main sepeda gitu, main Anak kayak sepeda. Haritanu. Bukan. Tadi katanya nggak percaya. Bukan kebun jeruk yang sini. Bukan, yang nggak ada RCTI-nya itu. Jadi lagi naik sepeda, terus iseng aja si anak itu ngambil jeruk, terus pulang jeruknya dimakan. Sehat. Nggak mitos itu memang kesehatan. Terus kaya akan vitamin C. Emang Iya. fakta kesehatan. Jadi bintang iklan Nutrisari dia. Joshua ternyata. Iya, bukan. Jadi dimakan itu jeruk. Dimakan itu jeruk akhirnya tiba-tiba lehernya biru gitu. Oh kayak bekas kecekek gitu. Lehernya biru gitu. Terus 1 hari 2 hari orang tuanya kan nggak tahu ini kenapa. Iya. Terus akhirnya si anak ngaku kalau dia pernah ngambil jeruk di kebun itu gitu kan, ngaku. Akhirnya minta maaf lah. Si keluarga ini minta maaf ke si pemilik kebun. Minta maaf, dimaafin lah, udah dimaafin. Siapa yang maafin? Si pemilik kebun kan minta maaf. pemilik kebun. Ke pemilik kebun. Akhirnya dimaaf. sama pemilik kebun dihapus ini. Ternyata tiap malam tiap malam dia diam-diam Datang ke rumah ya. ini. Biar takut. Udah habis itu dimaafin lah. Pulang si anak itu ternyata nggak sembuh. Anjir. Nggak sembuh, makin biru sampai bengkak, sampai Aduh, anjir. sampai dia nggak bisa ngomong lagi, sampai rongga udaranya ketutup gitu. Iya, kayak keceket terus lah. Terus. Meninggal. Terus akhirnya meninggal. Gokil. Karena jeruk. Di kampung gua ada terjadi gini juga nih, Mang. Di asumsinya adalah si pemilik kebun memaafkan tapi bego ganjangnya enggak. Karena mereka Nah. tidak minta maaf ke bego ganjangnya juga. Iya, nah itu tuh Bang, si bego ganjang ini dipercaya peliharaan yang bisa menentang juga. Kalau jadi kan dia butuh dikasih makan atau dikasih sesajen gitu-gitu. Kalau itu nggak dipenuhi, keluarga bisa jadi korban. Yang melihara bisa jadi korban juga. Oh Bahaya gitu. juga ya. Iya, makanya jangan pelihara gitulah. Kontrak harusnya kalau mau mempekerjakan kayak gitu. Outsourcing ya, pakai Iya. pihak ketiga. Pakai pihak ketiga. Harusnya Jadi bisa- kalau kita ada apa-apa bisa komplain ke dia. nggak langsung ke bego ganjangnya karena Betul. cukup serem. Ada tuh namanya agensi BJ, Apa tuh? bego ganjang. Bego ganjang ada. BG. BJJ. BJJ, bego ganjang Jaya. Joy. Semua kalian dicekek abis ini. Itu. Harusnya begitu ya. Itulah pokoknya yang paling terkenal di Medan kan. Ya, di Sumatera Utara lah Dia pada ada di khususnya. kampungmu juga begitu cerita. Itu anak-anak gitu Oh, juga sama. Bang. Tapi ini anak-anak ini nyuri apa gitu, buah apa pokoknya di pinggir Perhatian. sungai. Buah naga. Kalau nyuri perhatian, Dicekek sama mamanya. Kalau nyuri ide. caper. Kalau nyuri ide, Dicekek sama tim kreatif. Udah lah konten. Kalau nyuri pandang? Nah, curi pandang. dicekek sama Naib. Curi pandang. Gitulah pokoknya dia lagi berenang sama teman-temannya. Di pinggir sungai, buah apa di pinggir sungai? Ya kelapa mungkin atau apa nggak tahu. Kelapa, Pokoknya ada tumbuh- pantai. Ini deh tebu kayaknya tebu. Tebu di Apa pinggir. jagung gitulah pokoknya. Tebu di Enggak, jangan fokus ke buahnya. Iya, soalnya gue bilang pinggir sungai. Kalau tebu mah di pinggir pohon kelapa. Tebu di pinggir pohon kelapa. Iya. Iya. Ini Berarti di jagung. Jagung. Ya kayaknya jagung. Udah dibakar. Belum. Konsep kalau dibakar yang cekek petaninya lah. Penjual Ya, harus. penjualnya maksudku. Gitulah maksudnya Serut. dia berenang. Dan aja lah lanjut jadi capek bro. Berenang dia sama teman-temannya. Udah. Nyuri jagung apa jasuke? Yang dicuri. Iya, udah diserut. Iya, jagung susu keju. Jasuke enak. Pokoknya mati anak itu udah. Mati dia dicekek. Enggak, terus nyuri jagung, Nyuri jagung. Ah. Pulang-pulang ya itu 2 hari biru memang. Di lehernya jadi kayak gondok gitu tapi nggak gondok.
gondok gitu biru kali. Nah ternyata yang si jagung ini udah yang punya itu udah nggak ada, keluarganya udah meninggal semua. Oh, itu jagung liar. Iya. Oh. Tapi Masih dijaga ini sama masih dijaga sama si bego ganjang ini. Gitu. lupa kali dia bego ganjangnya. Udah habis jam kerjanya. Iya kan maksudnya, tapi dia masih dikontrak sampai berapa lama mungkin? Oh, berarti dia situ ngabisin kontrak aja ya. Iya. Habisin kontrak aja. Dia udah ini tuh. Kelamar kerja. Udah dapat di kebun lain. Iya, harusnya tapi dapat. belum Iya, dapat. udah interview Bang dia di kebun lain. Harusnya ya. Karena Ya intinya itulah akhirnya nggak tahu mau minta maaf ke siapa. Di ke situ lagi pun udah susah, si bego ganjangnya itu udah kayak, nah kayaknya dia pengennya si bego ganjangnya nih Bang ya, pengennya langsung gitu. Langsung ke dia. Habis berbuat salah langsung cepat minta maaf. Jangan ditunggu berhari-hari. Oh iya. Kayaknya ya. Udah itu didatangkan pendeta, didatangkan orang-orang pinter lain Profesor. sama Einstein. Pokoknya Datang juga Einstein. Ya? datang juga. Yo, lu perkara jagung. Masa Einstein datang sih? Orang pinter Bang. Iya, tapi enggak Einstein. Sama dengan MC kuadrat. Graham Bell. Graham Bell gigi Graham Bell Graham. Datang. Thomas Alva Edison kontol. Enggak datang lah. Pep Guardiola. Goblok. Nah. Terkenal pinter kan dia. Pinter dia. Juru taktik. El Profesor. Profesor. Capek aku sumpah lah. Ya lu ngundang-undang ini orang. Iya yang ngundang. Iya intinya itulah. Ah. Akhirnya nggak bisa diselamatkan, meninggal akhirnya anak itu masih SD kelas 2. Berarti kalau kita misal nggak sengaja nih ngambil buah sembarangan gitu, berarti kita harus nyari anak kecil yang di daerah situ dong. Kenapa? Itu kan bego ganjang anak kecil itu kan. Caranya Kalau caranya terlihat. bentuknya Kalau terlihat. aja, gak utama bentuknya. caranya gimana minta doang. maafnya? Datang doang ke kebun itu terus kayak minta maaf gitu berarti. Baiknya adalah sebelum ngambil izin dulu. Numpang-numpang gitu Ya, kayak kalau Oh. kita nggak sengaja, kalau nggak sengaja. Masa ada orang nggak sengaja ambil jagung? Iya Lah maksudnya kan nggak tahu punya anggapannya siapa. kalau tanaman liar bonar maksudnya Iya. kayak tadi. Iya makanya numpang-numpang tadi Bang. Izin gitu. Misi Mbah gitu-gitu. Ya, itu lah. makanya yang ditanyain Gautama kalau lu lupa Udah, gitu misalnya udah lu udah kejadian ngambil nih. udah kejadian terus gimana minta maafnya lu. Sementara lu nggak tahu bentuknya bego ganjang ini kayak apa. Nggak tahu lah aku ya. Mungkin Atau kalau seadanya anak kecil yang di situ aja diminta maaf. Ya anak kecil juga kan bukan Ih. kau. Ya Kau tuh Allah, ngerti ini nggak episode sih? apa sih? iya kalau cuma anak Bego kecil ganjang itu Bentuknya doang. ketika kalau kita ngelihat ketika dia mau beraksi itu tiba-tiba datang anak kecil yang kita nggak kenal gitu loh. Nah kalau didatangin baru kita minta maaf gitu kan. Kalau dia datang udah mau membunuh, Oh gitu. iyalah. Gak ada ramah-ramahnya berarti. Namanya hantu. iya. Hantu kok sopan. Aneh kan, cuman Casper yang baik. Iya. Kok kayak spray? Casper. Spray wangi. Iya. Casper. Nah, Udah itu. Jadi kau nggak tahu sampai intinya kalau misalkan Ya lu bego- juga nggak tahu bentuknya bego ganjang juga kayak apa gitu jadi. Yang bisa kau tahu adalah pup yang melihara. Kalau kita tarik logika mungkin itu buat ngajarin anak-anak aja biar nggak ngambil Iya, sembarangan. biar nggak Iya, intinya itu sembarangan. jangan ambil yang barangnya bukan punyamu. Tapi mati. Iya kan ini kan cerita bukan belum tentu benar ceritanya. Penyebab kematiannya belum tentu itu kan. Gitu Tapi loh. biru lehernya. Bisa jadi tadi digambar tadi yang Digambar kok mati anjing. Pakai shawl Chelsea mungkin dia ya. Iya. Kecekek sal Chelsea. Cekek shawl Chelsea. Kali aku dengar orang berdua. Sal Persib juga bisa nyambung jadi. lagi nyambung Persib. gitu. dia. Tapi Persib lawan Madura nanti final. Betul. Yoi. Nggak usah bola kau bahas. Itulah mitos-mitos yang ada di Sumatera Utara. Oh, ada ini di daerah Danau Toba itu ada namanya kayak ada bukit terus di bukit itu ada batu gantung. Batu gantung. Batu gantung. Batunya Apa? tergantung. Batu gantung. Ceritanya Oh gini, ini apa batu? Ah tergantung. bukan. Bisa. Bukan gitu. Bukan, gak nyambung sekarang. Wes gak nyambung. Udah mulai sekarang. berpecah bagus. Udah Bukan mulai gitu berpecah. soalnya ini apa Wes. gantung terbatu gitu. Di balik doang sama dia. Soalnya dia Oh mungkin ini diem ada orang jadi nanya. terbatu. Diem kan? Iya diem terbatu. Batunya diem jadi terbatu. Bukan ini gara-gara ada orang nanya. Ini batu. Ah ini. Ah gantung. Bisa gitu juga, kan, bisa gitu juga. dia. Gitu kan. Nggak kelar jawabannya. Iya, Iya. gitu nar Nggak, sejarahnya. aku mau tetap prinsipku nggak nyambung sama kalian. Nggak mau aku bergabung dengan buruan ini.
Ini batu. Cek cek cek. Oh, Tergunting. gunting. Udah kan udah digeser lagi. Apa batu gantung Ceritanya. Batu gantung ini ceritanya. Jadi batunya itu emang tergantung gitu. Ya udah. Tergantung. ini? Tergantung siapa? Iya, enggak tergantung di ujung Ngegantung. bukit. Di ujung bukit, Di ujung bukit gitu, ujung Iya. bukit. Terus emang looks-nya batu itu kayak Sosok. perempuan. Batu gantung. coba. Batu gantung kayak perempuan yang rambutnya ketarik gitu. Oh, ketarik ke Ke bukitnya bukit itu ya. itu. Terus Nah, ceritanya adalah itu dulu adalah seorang putri. Putri dari kerajaan Batak. putri. Dari kerajaan Batak. Oke, lanjut. Udah. Jadi dia mau dinikahkan Sama. sama seseorang yang tidak dia inginkan. Sama putra. Oke. Oh, ini. Itu. Iya, iya. iya. Terus dia nggak mau gitu, nggak mau dinikahkan. Akhirnya si putri itu memutuskan untuk bunuh diri. Bunuh diri, dia mau lompat dari bukit itu, terus ditahan sama Ditahan. anjing. Sama anjing itu sama bapaknya. Sama anjing. Ini beneran sama anjing. Sama anjing. Bukan beneran kisahnya. Kisahnya. Iya, maksudnya bukan kayak sama apa dia nggak tahu terus dia sama anjing aja. Enggak, gitu. sama anjing. Ditahan sama anjingnya. Jadi Ceritanya asli anjing. rambutnya digigit sama anjingnya gitu. Ya ketahan lah. Ketahan. Udah jadi batu. Tergantung. Enggak gini, kalau malin kundang kan dia ada kutukannya gitu loh. Iya. Ada Kutuk lu jadi batu, baru dia jadi batu. Ini apa digigit anjing, udah dia jadi batu. Oh, apa sih? Iya, emang apa gitu aja. Karena dia nggak mau menikah sama. Oh, ceritanya yang gantung ya. Iya. Ternyata. bukan batunya. Bukan. Bukan. ceritanya Iya memang kayak gantung. gitu. Pokoknya Iya, iya, iya. pokoknya ditahan anjing jadi batu. Ada putri nggak mau nikah, dipilihin sama cowok. Keluarganya. Iya, keluarganya. Dia lari nih mau Bunuh diri. terjun berarti dari Terjun. tebing itu. Iya. Habis itu dia pas loncat Ditahan Diselamatkan anjing. sama anjingnya. Oh. Digigit gitu rambutnya. Hek. Jadi batu. Jadi batu. Jadi Nah, batu. sejak itu semua orang yang dijodohkan mau. biar nggak digigit anjing. Biar gak jadi batu. Biar nggak jadi batu. Kalau biar gak digigit anjingnya akan diganggu anjingnya. Itunya solusinya. Itu batu gantung. Oke. Menarik. Ya tapi emang banyak ya cerita-cerita legend gitu di cerita-cerita rakyat di daerah Medan, Toba Banyak itu. bang, banyak. Kalau Malin Kundang dari mana sih? Sumatera Itu Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Padang, PDG. Oh. PDG Padang. Padang. Kalau Medan? MDN. MDN. Kain. Oh. KNO bandaranya. Iya kan PDG juga bandaranya. Emang bandaranya PDG? Iyalah. Bandara di Padang apa sih namanya? PWG. PW Gaskin. 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 Pawang. Gimana Bang Yud? Itu. PKB. Apa ya? Bukan partai ini. Itulah beberapa mitos yang paling populer di tanah Sumatera Utara. Sebenarnya ada banyak. Iya, tapi ada emang- banyak. Tapi itu yang paling terkenal lah. Cerita-cerita lain mah ada aja. Ada aja. Legenda-legenda gitu ya berarti ya. Yang Iya. tadi kayak ikan mas Danau Toba. Betul, terbentuknya Danau Toba. Bagu. Begu ganjang. Ganjang. Batu Begu gantung. Itu ngeri sih begu ganjang tuh. Ngeri. Tapi sampai sekarang masih kedengeran nggak cerita-cerita kayak banyak kasus-kasus yang diganggu gitu? kayaknya kalau di Medannya udah Perkotaannya nggak ada. udah nggak Paling ada. di Di mungkin daerah di pelosok-pelosok Sumatera Utara, di ujung-ujung Sumatera masih ada mungkin ya, nggak tahu juga soalnya kita tidak di sana gitu. Itu sih. Tapi mitos yang paling Memang nyambung kan. Iya, yang paling bareng. yang paling sering dengar tuh jangan nyapu nggak bersih. Nanti Suami kita berewokan. itu Oh, itu di mana-mana. Itu di mana-mana ada. Itu di Makanya mana-mana. nanti udah pernah nikah semua ya. Kau yang belum nikah. Iya. mati kau suamimu kau. Suamimu aku. Kok bisa aku punya suami? Berewokan. Itu berlaku buat cewek doang kan? Iya. Sama ini dulu mama aku sering bilang kalau makan semangka jangan ditelan bijinya. Ini capek kali. Udah aku bilang jangan kau bawa ini. Iya kan Bang Yud? Numbu. Iya Bener. bodoh ini. Numbu. Bukan Numbu. cuma aku, bener ini juga ada Semangka tuh numbu. numbuh. Kenapa nggak terpikir sama otak kalian tuh semangka tuh biji yang kalian telan terberak keluar dari lubang tai? Lah kocak. Iya emang ini kan bibit semangka loh.
Semangka muda ini. Para bapak kau melon. Udah, closing udah enggak betul. Oke, terima kasih buat Rizky Teguh. Terima kasih. Ada mau ini enggak? Apa? Mau rencana ke depan mau bikin apa gitu? Ya template sih kami tiap bulan akan ada stand up comedy open mic special komedi rutin dari saya dan Bonar. Oh iya. Kok nggak pernah promo, Bon? Udah dibilang stuck penonton. Iya, penontonnya stuck di situ. Padahal program dia loh. Udah Acara situ-situ dia, aja. dia tiap episode nggak pernah bilang apa namanya? Komedi rutin. Komedi rutin di Markas Comika kan. yang terdekat berarti tanggal berapa? Tanggal 31 Mei. 31 Mei, Markas Samika. Iya. Tiketnya Tiketnya kayaknya. harganya murah 35.000. 35.000 saja, teman-teman. Dapat minum. Dan dapat begu ganjang. Jadi kalau punya kebun bisa aman. Itu berarti kau sama Bonar. Bonar masing-masing 30 menit. 30 menit. Komedi rutin 30 menit dari Bonar dan juga Ristek 31 Mei di Markas Comika, tiketnya cuma 35.000. Terima kasih teman-teman yang Terima sudah kasih menyaksikan. tetangga yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, Di komen juga kesingkatan SIK-nya ya. Ya. juga di share ke tetangga-tetangga lainnya. Apakah Ristek perlu dipermanenkan? Wah. Jangan. Biar saya ada temannya. Jangan. Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Pala lu.